Oke guys, kembali lagi bersama The Information. Banyak orang mencari aktivitas atau tempat baru yang berbeda dengan rutinitas. Jika sudah bosan pergi ke tempat wisata yang itu-itu saja, tak ada salahnya untuk mencoba tempat wisata bernuansa baru. Ya, tempat wisata yang terkenal angker atau seram. Di dunia ini, terdapat tempat yang mempunyai kisah misterius dan masa lalu yang menyeramkan. Bahkan tempat yang menyeramkan tersebut diklaim sebagai tempat terkutuk yang dihuni hantu. Mendengar kata kota hantu, terkadang bisa membuat bulu kuduk kita berdiri. Pasalnya yang angker di sini bukan cuma satu bangunan, tapi satu kota yang memiliki sejarah atau legenda kelam, sehingga area tersebut menjadi seram dan berhantu. Ternyata, cerita tentang kota hantu itu tidak hanya ada di film-film saja, tetapi juga ada di Indonesia loh guys. Kali ini The Information akan membahas tentang 4 kota gaib di Indonesia. Number 1. Kampung Saranjana. Cerita gaib selalu menarik untuk disimak. Entah benar atau tidak, sisi mistis, misteri yang belum terungkap memancing orang untuk mengetahui, termasuk cerita tentang kota gaib Saranjana. Saranjana disebut-sebut sebagai kota gaib yang terletak di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Namun, letak pastinya hingga kini tidak diketahui, selain letaknya ada di Pulau Halimun yang sering dikenal Pulau Laut, di mana ibu kota Kabupaten Kota Baru bertempat. Saranjana konon adalah kerajaan atau kota besar alam gaib. Letaknya di bagian selatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru. Banyak warga lokal dan luar daerah yang mempercayainya. Tidak sedikit yang mengaku pernah masuk ke kotanya, namun pembuktian secara ilmiah memang belum ada. Hanya cerita dari mulut ke mulut. Berikut ini kisah-kisah misterius tentang kota Saranjana yang sudah beredar luas. Yang pertama, alat berat tak ada pemiliknya. Ini mungkin kisah yang paling sering didengar dan beredar di kalangan masyarakat tentang Saranjana. Disebutkan pada tahun 1980-an, ada pemerintah setempat dikagetkan oleh kedatangan sejumlah alat berat pesanan dari Jakarta. Semua alat berat dengan nilai yang sangat mahal dipesan seseorang dengan alamat kota Saranjana dan telah dibayar lunas. Padahal, kota Saranjana di alam nyata secara administratif tidak ada di Kabupaten Kota Baru. Yang kedua, dihuni makhluk astral. Konon, kota Saranjana dihuni oleh makhluk astral atau tak kasat mata. Namun, ada pula yang mengatakan kota Saranjana dihuni manusia, namun yang telah menggaib. Kabar yang beredar, mereka yang pernah masuk ke kota itu, kotanya sangat maju dengan jalan raya yang lebar, gedung perumahan yang megah dengan pagar rumah yang tinggi. Sistem pemerintahan adalah kerajaan. Yang ketiga, buah raksasa. Dari cerita yang beredar, buah-buah yang tumbuh di kota Saranjana ukurannya sangat besar dan berkali lipat dari alam nyata. Jenis buahnya sama dengan di alam manusia, tapi ukurannya yang raksasa. Jika buah itu dibawa ke alam nyata, ukurannya berubah menjadi ukuran normal. 4. Penduduknya cantik dan gagah. Kabarnya, penduduk kota Saranjana secara fisik sama dengan manusia. Namun mereka semua secara fisik lebih cantik untuk perempuan dan prianya gagah. 5. Terdengar suara di malam hari. Pada malam hari, di sekitar Gunung Saranjana, bila memang ditakdirkan bisa mendengar suara-suara dari kota Saranjana, bisa terdengar suara alunan musik atau kendaraan yang lalu lalang. Bahkan ada cerita mobil-mobil mewah pesanan warga Saranjana dari Surabaya, tapi tidak tahu asal pemilik atau pemesanannya. Begitu pula kisah lain tentang kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang, Kota Baru. Namun begitu merapat ke pelabuhan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, mendadak sepi. Katanya disebut-sebut sebagai orang yang dari kota Saranjana. Number 2. Padang 12. Kota mewah dengan penduduk yang sangat sejahtera itu berada di Provinsi Kalimantan Barat. Tepatnya di Kabupaten Ketapang.
Konon, bagi mereka yang pernah melihat kota itu, wilayah ini tampak lebih bersih dan indah dibandingkan negara maju yang ada di belahan bumi manapun. Rumah mewah dan kendaraan seperti mobil, Harley Davidson, bahkan pesawat pribadi maupun kapal pesiar juga dimiliki penduduknya. Namun, ini merupakan kota gaib yang ada di Ketapang. Tidak semua mata manusia dapat melihatnya. Bagi orang awam, wilayah yang terletak di antara Kecamatan Kendawangan dan Pesaguan ini hanya tanah kosong seluas 12 km persegi yang dipenuhi oleh pohon pinus dan ilalang layaknya sebuah padang rumput. Itulah alasan mengapa daerah ini disebut dengan Padang 12. Masyarakat Ketapang menyebut penduduk di Padang 12 dengan sebutan orang kebenaran. Sosoknya tidak berbeda dengan wujud manusia pada umumnya. Hanya saja mereka tidak memiliki belahan di antara bawah hidung dan di atas bibir. Masyarakat Ketapang mempercayai bahwa orang kebenaran atau juga biasa disebut orang limun ini adalah golongan manusia suci yang jujur dan taat beribadah. Namun, tidak sedikit pula yang beranggapan mereka adalah sekelompok jin muslim yang sudah ribuan tahun menempati wilayah itu. Menurut salah seorang warga Ketapang, aktivitas orang kebenaran ini juga layaknya manusia biasa. Mereka terkadang juga pergi ke pasar yang ada di wilayah Ketapang untuk membeli kebutuhan mereka. Uniknya, mereka tidak selalu menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Terkadang orang kebenaran ini menggunakan kunyit atau rempah yang biasa dijadikan bahan masakan sebagai alat tukar. Jika orang Padang 12 membayar pakai kunyit, maka kunyit itu besoknya akan menjadi emas. Ada juga cerita menarik yang hingga ini sudah tersebar di Ketapang, yaitu mengenai artis Rhoma Irama yang konon pernah diundang untuk menyanyi di Padang 12. Raja dangdut itu mengaku sudah 2 kali manggung di Ketapang. Tapi hampir seluruh warga Ketapang menyebut Rhoma baru pertama kali manggung di Ketapang. Ceritanya, Bang Haji Rhoma itu heran. Katanya kota Ketapang yang saat dia manggung pertama sangat megah. Berbeda jauh saat ia manggung yang kedua kalinya. Number 3. Wentira. Berbagai kerajaan gaib di Indonesia masih dipercaya memiliki keeksistensiannya. Salah satunya adalah Kerajaan Gaib Wentira. Sebuah daerah yang didominasi oleh hutan belantara di Kota Palu dan Kabupaten Mutong di Sulawesi Tengah. Banyak yang mempercayai jika Kerajaan Gaib Wentira merupakan kerajaan yang menyimpan harta karun emas. Bahkan terdapat istana yang terbuat dari emas murni. Bukan hanya itu, peradaban di kerajaan ini juga disebut-sebut sebagai wilayah yang sangat maju dari kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Namun, apabila Anda menemui dan melihat kerajaan tersebut, jangan sekali-sekali mengambil emas yang ada di sana, karena nyawa akan menjadi taruhannya. Berdasarkan kesaksian salah satu warga di Palu, ia menyebutkan jika dirinya pernah menyeberangi Wentira. Setidaknya terdapat 9 penjaga dari bangsa jin yang tak segan akan menyerang siapa saja yang mengganggu ketentraman di wilayah Wentira. Number 4. Makam Kemangi. Paseban berarti tempat untuk bermusyawarah atau rapat para petinggi atau pemimpin kerajaan. Tempat itu biasanya berupa pendapa, aula, gedung, atau sejenisnya. Akan tetapi, Paseban Kemangi ternyata bukan seperti itu. Tidak ada bekas-bekas bangunan gedung yang megah. Tempat itu sekarang berupa hamparan sawah yang subur di tepi pantai. Letaknya di sebelah utara kota Kendal. Di sana terdapat makam yang dipandang keramat. Konon, Paseban Kemangi merupakan tempat musyawarah para petinggi atau pejabat kerajaan Mataram yang berkemas menyerang Batavia. Penyerangan itu terjadi pada tahun 1628 dan 1629 atas perintah Sultan Agung di Mataram. Alasannya, orang-orang Belanda atau kompeni yang sudah mendirikan benteng perdagangan harus ditundukkan. Mereka harus mengakui kekuasaan Mataram agar tidak serakah dalam berdagang.
Berbagai macam hal mistis dan ganjil banyak ditemukan di sini, yaitu di Petilasan Kemuning. Hal ini yang membuat pasangan suami istri dari desa lain penasaran. Cerita ini diambil dari kisah nyata. Pasangan suami istri ini akan membuktikannya sendiri keangkeran makam Kemangi. Mereka belum tahu lokasi makam tersebut, namun mereka tetap bersemangat untuk mencari lokasi tersebut. Ia sesekali bertanya kepada warga sekitar. Sontak saja orang-orang yang mereka tanyai kaget bukan kepala. Mereka menjawab dengan kata-kata saja dan tidak berani menunjukkan jari atas arah lokasi tersebut. Akhirnya, mereka melanjutkan perjalanan atas arahan warga. 100 meter sebelum jalan mengarah makam tersebut, maka bertemu dengan 3 anak kecil. Anak kecil itu menanyakan apakah mereka akan ke kuburan Kemangi. Sontak saja mereka menjawab. Pada akhirnya, 3 anak tersebut mengantar pasangan suami istri ini ke kuburan Kemangi. Sesampai di makam, mereka menoleh ke belakang, berharap akan mengucapkan terima kasih. Namun sangat mengagetkan dan membuat mereka merinding. Ketiga anak tadi menghilang tak berbekas. Banyak keganjilan di sana. Sering sekali anak kecil hilang di sana yang kemudian ditemukan berada di tengah sawah di sekitar kuburan Kemangi. Anak-anak tadi bercerita bahwa mereka berada di sebuah kota yang bangunannya sangat megah. Dan bahkan ada juga kejadian yang sangat mencengangkan, yang mana ada kiriman semen yang katanya akan dipakai untuk membangun masjid. Namun, setelah diterima dan lihat pengirimannya, ternyata penerimanya adalah orang yang pernah hilang di sekitar kuburan Kemangi dan sudah dianggap meninggal dunia. Oke guys, itulah sederet kisah mistis tentang kota gaib yang ada di Indonesia. Buat sobat-sobat The Information, jangan lupa beribadah ya guys, agar diri kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dari gangguan-gangguan jin jahat. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Semoga informasi yang diberikan oleh The Information bisa menghibur kawan-kawan semua. Dan jangan lupa guys, tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa komen dan share. Terima kasih.